اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya dan keutamaannya. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimat, kaum mukminat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan al-akhdhu bil aqidatis sahihah, mengambil atau berpegang dengan akidah yang benar, yakni di antara sifat wanita salihah mereka berpegang dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka pada kesempatan ini dan beberapa pertemuan setelahnya, insyaallah taala kita akan mengkaji tentang masalah akidah, terkait dengan masalah akidah. Dan tentu saja akidah yang kita akan bicarakan adalah akidah Islamiyah, akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk membawanya, menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskannya, serta mewajibkan kepada jin dan manusia untuk menerima dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaknya kalian menyembah kepada Allah saja dan tidak kepada taghut, yakni jauhilah taghut, yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, inilah Alkitab, inilah Al-Quran yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
Untuk apa diturunkan? Agar kalian menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ini menunjukkan betapa urgensinya akidah Islamiyah. Maka sudah sepantasnya untuk dipelajari oleh seorang manusia, terlebih dia adalah seorang muslim dan muslimah. Dia harus menghabiskan waktu dan umurnya untuk memperhatikan pembahasan ini, perkara ini. Dia pelajari, dia amalkan, dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dia terapkan hal tersebut sehingga itu menjadi kehidupannya. Sebab kita tidaklah dicipta kecuali hanya untuk ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya. Itulah pokok akidah Islamiyah, pokok akidah yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit yang ketujuh. Nah, dan seseorang akan selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga manakala ia punya akidah yang sahihah, berpegang dengan akidah yang lurus, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Iya, karena dengan akidah yang lurus inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan. Di dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, itulah hati yang di dalamnya dipenuhi akidah yang sahihah, akidah ahlus sunnati wal jamaah, akidah yang lurus, yang bersih dari noda-noda kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini keutamaan dari orang yang berpegang kepada akidah. Itu yang akan menjadi keselamatan bagi dia di hari kiamat nanti. Karena hanya hati yang selamat yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hati yang selamat tidak akan mungkin bisa selamat kecuali dengan mengenal akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan akidah yang kuat itu bagaikan pohon yang kuat yang memiliki akar yang tertanam kuat, kemudian cabangnya menjulang ke atas langit. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibah kashajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya tertanam kuat di tanah, sementara cabangnya, rantingnya itu menjulang ke atas langit. Pohon ini menghasilkan buah di setiap waktu, dan itu dengan izin dari Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah membuat permisalan bagi manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ini menunjukkan bahwa
mempelajari akidah bagi seorang muslimah hukumnya adalah fardu ain. Mempelajari akidah ahlus sunnah bagi seorang muslimah hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain artinya kewajiban tiap individu, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh untuk diwakilkan, wajib bagi mereka dari pribadi-pribadi mereka untuk mempelajari akidah ini. Nah, mulai dari rukun Islam, rukun iman, dia pelajari iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dia pelajari makna asyhadatain. Dia pelajari makna dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan dia perlu mengenal tiga landasan utama yang dikenal dengan al-usulus thalathah, tiga landasan pokok di dalam agama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, wa ma'rifatu nabihim salawatullahi wasalamuhu alaih, dan mengenal nabi mereka yaitu Nabi Muhammad, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau. Ini urgensinya mempelajari akidah bagi seorang wanita muslimah. Maka pada pembahasan ini Ummu Abdillah akan menyinggung tentang urusan akidah, tentang perkara akidah. Ya, mulai dari definisi apa itu akidah, dan sampai beliau akan terangkan detail-detailnya terkait dengan perkara akidah. Sering kita mendengar kalimat akidah, bahkan mungkin sering kita mengucapkan belajar akidah, pelajari akidah. Sekarang apa itu akidah? Karena akidah itu asalnya bukan bahasa Indonesia, tapi dia bahasa Arab. Di sini diterangkan oleh Ummu Abdillah, kata beliau, wal aqidatu ma'khudatun minal aqd. Akidah itu secara bahasa diambil dari kata al-aqd, wa huwa ar-rabtu. Akad yang dimaksud di sini adalah ikatan, yaitu simpul yang sangat kuat. Jadi kalau ada ibaratnya orang mengikat tali, setelah dia ikat kemudian dia tarik kanan dan kirinya, maka terbentuklah simpul. Dalam bahasa Arab itu disebut al-aqd. Dari situlah diambil kata akidah. Jadi akidah itu secara bahasa artinya simpul yang sangat kuat. Dan al-aqd itu juga terkadang dimaknakan suatu ikatan perjanjian. Makanya kalau ada orang jual beli disebut dengan apa? Akad. Ada orang menikah, maka dia perlu mengadakan akad. Dengan terjadinya akad, baik dalam jual beli atau pernikahan, berarti terjalin apa? Suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat. Orang yang jual beli kalau sudah berjual beli, sudah akad, berarti sudah mengikat. Demikian pula orang yang sudah menikah, ketika sudah akad, berarti sudah terjalin ikatan yang sangat kuat. Dia tidak akan lepas kecuali dengan suatu ucapan seperti talak, ya, dari seorang suami, ataukah khulu dari istri yang memintanya, yang diistilahkan dengan gugatan cerai. Tetapi selalu terikat karena sudah menjalin yang namanya akad. Dari situlah diambil kata apa? Akidah. Jadi akad itu diambil darinya kata akidah, artinya sesuatu yang sangat kuat, simpul yang kuat, perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kuat. Nah, wal aqidatu fil istilah, kemudian kata beliau,
Adapun akidah secara istilah, hukmud dhihnil jazim fi amrin ma. Akidah secara istilah ya sebenarnya punya dua makna. Ya, akidah secara istilah ya, secara terminologi, maka akidah itu punya dua makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum dan makna secara khusus. Adapun makna secara umum, ini yang disebutkan oleh Ummu Abdillah di sini. Kata beliau, wal aqidatu fil istilah. Aqidah menurut istilah adalah hukmud dhihnil jazim fi amrin ma. Dia adalah sebuah ketetapan akal yang bersifat pasti. Itu akidah. Sebuah ketetapan akal yang bersifat pasti. Itu namanya akidah. Iya. Nah, ketetapan atau hukum di sini baik dia benar atau batil. Kapan dia menetapkannya dengan akalnya dan dia memastikannya, maka itu akidah. Entah dia hak ataukah batil. Iya. Maka kata beliau, fa in wafaqal haqqa fahuwa haqqun. Apabila ketetapan akal tersebut sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan realita, sesuai dengan wahyu Allah, maka dia dinamakan akidah yang hak, akidah yang benar. Nah, akidah yang seperti inilah yang akan melahirkan keselamatan dari siksa Allah dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, ya seperti keyakinan kaum muslimin meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu akidah yang sahihah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Nah, wa in wafaqal batila fahuwa batilun. Tapi kalau ketetapan akal tersebut sesuai dengan kebatilan, maka dia adalah akidah yang batil. Akidah yang batil. Maka akidah secara umum itu ketetapan akal sifat pasti. Entah akidahnya benar atau akidahnya salah. Karena apa? Semua orang itu punya akidah. Bahkan para penyembah setan pun punya akidah. Kenapa? Dia punya keyakinan. Akidah itu kan artinya suatu ketetapan akal yang bersifat pasti, keyakinan di dalam hatinya. Itu akidah. Para penyembah setan ya, yang disebut dengan satanis, nah, itu mereka pun juga punya akidah. Penyembah berhala juga punya akidah. Ya, manusia pada hakikatnya punya akidah. Karena dia punya apa? Sesuatu yang dia yakini, yang dia pastikan di dalam akalnya, ketetapan akalnya. Nah, ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Dan terkadang sebagian ulama menyebut bahwa akidah secara umum juga adalah keimanan yang pasti atau ketetapan yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau orang berakidah berarti apa? Dia betul-betul memastikan itu dalam imannya. Tidak ada keraguan sama sekali. Nah, inilah orang kalau belajar akidah, ya tergantung akidahnya. Kalau akidahnya benar, maka hal tersebut akan betul-betul menguatkan agama seseorang. Tapi kalau akidah yang dia pelajari akidah yang batil, maka ini yang berbahaya bagi seseorang. Kenapa? Karena ketika dia sudah menetapkannya sebagai akidah, maka itu ketetapan yang bersifat pasti, yang dia tidak mau ragu lagi di dalamnya. Nah, yang ia tidak mau lagi ragu di dalamnya. Iya, maka ini yang namanya akidah. Iya, secara umum. Adapun makna akidah secara khusus. Tadi secara umum. Saya ulangi, akidah secara umum maknanya adalah ketetapan akal yang bersifat pasti.
Adapun akidah secara khusus, maka para ulama mendefinisikan bahwa akidah secara khusus bermakna aqidatul Islam, akidah Islam. Nah, kalau akidah Islam mencakup keimanan yang pasti tentang 6 rukun iman. Itulah akidah Islam. Berarti iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul, hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Jadi saya ulangi, akidah secara khusus maknanya apa? Akidah Islam. Berarti cakupannya adalah 6 rukun iman. Makanya di dalam pembahasan akidah tidak akan keluar pembahasan akidah itu dari 6 rukun Islam. Iya. Kemudian ada juga yang menyertainya, yakni semua yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah tentang pokok-pokok agama, serta apa yang disepakati oleh para salafus soleh, yakni apa yang menjadi ijma para salafun soleh di dalam pokok-pokok akidah mereka. Iya, di dalam pokok-pokok akidah mereka. Naam, mereka imani semua itu, ya, dan mereka jadikan hal tersebut sebagai akidah mereka. Iya. Sehingga kesimpulannya, akidah secara khusus maknanya adalah akidah Islam, mencakup pembahasan 6 rukun iman, kemudian segala pokok-pokok agama yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta ijma kaum muslimin. Serta apa? Ijma kaum muslimin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, kita namai akidah Islamiyah, akidah yang benar, akidah yang lurus, dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu siapa? Ahlus Sunnah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah itu artinya ahlinya sunnah. Maksudnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah di sini jangan dipahami sunnah dengan makna hukum di bawah wajib. Kalau dilakukan apa? Berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu makna sunnah di sini. Tetapi sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah bermakna keislaman secara umum, terkhusus pembahasan akidah. Itu makna sunnah. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnah, bukan artinya mereka hanya sibuknya main sunnah-sunnah saja, tapi semua pembahasan agama. Orang dikatakan Ahlus Sunnah itu, ya, orang yang akhlaknya baik, akhlaknya terpuji. Naam. Tetapi orang yang dikatakan Ahlus Sunnah, dia adalah orang yang akidahnya lurus, ibadahnya adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan, akhlaknya luar biasa, semua perkara agama dia berpegang dengannya. Dan yang namanya Ahlus Sunnah itu semua pembahasan agama. Bukan hanya Ahlus Sunnah itu mereka bagus di dalam pembahasan akidah saja, sementara untuk pembahasan akhlak mereka tidak bagus, atau pembahasan masalah politik mereka tidak punya, atau pembahasan tentang masalah lain-lainnya dari perkara agama mereka tidak ada. Ahlus Sunnah itu mencakup agama secara keseluruhan. Maka kalau mencari kebenaran, maka kebenaran ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka lah yang mempraktekkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak ada yang kurang satupun. Pembahasan-pembahasannya lengkap, ada, diatur, dibahas di dalam akidah Ahlus Sunnah, di dalam manhaj Ahlus Sunnah, di dalam kitab-kitab mereka, ya, menjelaskan semua, ya, disiplin ilmu di dalam perkara agama ini, ya, sehingga agama kita adalah agama yang lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Ya, maka kita namakan akidah yang lurus, akidah yang benar,
akidah Islamiyah dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu sendiri artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah di sini maknanya Islam secara keseluruhan. Islam secara apa? Secara keseluruhan. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian perkara yang harus kita ingat, bahwasanya Ahlus Sunnah mereka punya penamaan untuk menyebut nama akidah, penamaan-penamaan yang syar'i. Yang pertama, akidah itu dinamakan dengan al-aqidah. Ini yang kita kenal. Pembahasan akidah itu dinamakan apa? Dinamakan akidah. Ya, akidah itu sendiri. Yani ada para ulama menyusun kitab-kitab tentang keimanan, tentang akidah, mereka beri judul dengan al-aqidah. Seperti misalnya kitabnya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Pembahasannya membahas tentang ilmu akidah. Maka ilmu akidah dinamakan apa? Nama yang pertama, nama akidah. Jadi ada 7 nama semuanya. Yang pertama, ilmu akidah dinamakan al-aqidah. Yang kedua, ilmu akidah juga dinamakan dengan al-i'tiqad. Apa namanya? Al-i'tiqad. Contohnya seperti Al-Imam Al-Lalaka'i yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Beliau punya kitab judulnya Syarah Usulul I'tiqad, Aqidah Syarah Usulul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, karya Imam Al-Lalaka'i. Beliau namai kitabnya dengan Al-I'tiqad. Itu nama yang kedua. Yang ketiga, ilmu akidah dinamakan juga dengan At-Tauhid. Namanya apa? Tauhid. Nah, makanya kalau kita belajar akidah juga mempelajari tauhid. Ya, walaupun di sana ulama membedakan ya antara akidah dengan tauhid. Apa bedanya? Apa beda antara akidah dengan tauhid? Kata ulama, kalau akidah itu lebih umum pembahasannya. Pembahasannya lebih apa? Lebih umum, mencakup semua pembahasan keyakinan dan keimanan. Sementara kalau tauhid itu terbatas kepada iman kepada Allah. Makanya kan dalam tauhid kita kenal ada 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini semua dengan berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Maka tauhid itu pembahasannya lebih sempit dari pembahasan akidah. Karena dia fokus dalam apa? Pembahasan iman kepada Allah. Itulah pembahasan tauhid. Itu bedanya. Jadi kalau akidah lebih luas, kalau tauhid lebih apa? Lebih sempit, karena dia khusus membahas tentang iman kepada Allah. Iya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ulama kadang menyebut pembahasan ilmu akidah dengan nama At-Tauhid. Misalnya Kitab Tauhid karya apa namanya? Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Kitab Tauhid karya Imam Ibnu Mandah yang wafat pada tahun 395 Hijriah. Ada juga Kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. 6. Dan masih banyak lagi yang terkenal kita pelajari, misalnya Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Dan masih banyak lagi kitab tauhid. Disebut dengan apa? At-Tauhid. Itu nama yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ilmu akidah dinamakan juga dengan As-Sunnah. Ilmu akidah juga dinamakan apa? As-Sunnah. Nah, sekali lagi, sunnah yang dimaksud di sini jangan dipahami hukum di bawah wajib. Nah, kalau kita belajar fikih, memang makna sunnah seperti itu. Hukum di bawah wajib. Di pembahasan usul fikih juga begitu. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi di dalam ilmu akidah, as-sunnah yang dimaksud adalah ilmu akidah.
Makanya ulama kadang menamakan kitab mereka kitab akidah dengan kitab as-sunnah. Seperti misalnya kitab Imam Al-Barbahari, kita pelajari masih di setiap malam Sabtu, kitab as-sunnah, judulnya apa? Syarhus Sunnah, karya Imam Al-Barbahari. Juga misalnya kitab Usulus Sunnah, karya Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijriah. Demikian pula Kitabus Sunnah, karya Imam Ibnu Abi Asim yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Kitabus Sunnah, karya Al-Khallal yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Dan masih banyak lagi. Ulama menamakan ilmu akidah dengan apa? As-Sunnah. Yang kelima, kitab akidah juga dinamakan dengan As-Syariah. Namanya apa? As-Syariah, Kitabus Syariah. Seperti Kitabus Syariah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Ya, Kitabus Syariah, tetapi apa? Pembahasannya di situ dibahas tentang pembahasan akidah. Yang kelima, yang keenam, yang lima atau enam? Yang keenam, ilmu akidah dinamakan juga al-iman. Ilmu akidah dinamakan juga dengan apa? Al-iman. Seperti apa? Seperti Kitabul Iman karya Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam rahimahullah. Kitabul Iman karya Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Mereka menamai kitab mereka dengan Al-Iman. Dan yang ketujuh, ilmu akidah juga dinamakan dengan apa? Usuluddin, Usuluddin, Usuluddin atau Usulud Dayanah, Usulud Diyanah, yang artinya pokok-pokok agama. Usuluddin artinya apa? Pokok-pokok agama. Nah, maksudnya mencakup rukun-rukun agama Islam, rukun iman. Nah, terkait dengan pembahasan keyakinan. Ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya yang wafat pada tahun 423 Hijriah punya kitab judulnya Al-Ibanah An Usulid Diyanah. Juga misalnya Al-Imam Al-Baghdadi punya kitab judulnya Usuluddin karya Imam Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Inilah 7 nama penamaan ilmu akidah menurut siapa? Menurut Ahlus Sunnah. Yang pertama apa tadi namanya? Al-Aqidah. Yang kedua Al-I'tiqad. Yang ketiga At-Tauhid. Yang keempat As-Sunnah. Yang kelima As-Syariah. Yang keenam Al-Iman. Yang ketujuh Usuluddin. Ini penamaan akidah menurut Ahlus Sunnah. Nah, ada penamaan akidah menurut Ahlul Bidah yang bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Mereka juga punya penamaan ilmu akidah, itu mereka namakan dengan penamaan-penamaan yang tidak syar'i. Kita akan sebutkan ada 5 penamaan ilmu akidah menurut mereka. Yang pertama, mereka namakan ilmu akidah dengan ilmu kalam. Ilmu akidah namanya ilmu apa? Ilmu kalam katanya. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Nah, mereka menamakan ilmu akidah mereka dengan ilmu kalam. Ini penamaan tidak syar'i. Yang kedua, ilmu filsafat. Nah, itu juga penamaan yang tidak syar'i terkait dengan ilmu akidah. Sebagian orang menamakan ilmu akidah dengan ilmu filsafat. Jadi kalau misalnya dipelajari terkadang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ilmu filsafat, maksudnya ilmu akidah. Nah, dan ini penamaan tidak syar'i. Nah, yang ketiga, ilmu akidah dinamakan oleh orang-orang sufi dengan ilmu tasawuf. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Nah, yang keempat, mereka namakan ilmu akidah dengan ilmu luhat, ilmu ilahiyat, atau bahasa orang sekarang ilmu teologi. Ilmu apa? Ilmu teologi katanya. Yang dibahas juga tentang akidah. Nah, tetapi penamaannya tidak syar'i. Dan yang kelima, mereka namakan ilmu akidah dengan ilmu metafisika. Ini bukan ilmu matematika. Mereka maksudkan juga ilmu tentang akidah. Maksudnya metafisika itu alam di balik kenyataan. Nah, tahu itu. Bermain juga filsafat-filsafat di dalam perkara ini. Nah,
Nah, inilah 5 penamaan ilmu akidah menurut selain ahli sunnah. Menurut selain apa? Ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita menamai ilmu akidah dengan 7 nama yang tadi kita sebutkan, bukan dengan nama-nama yang tidak dikenal oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau penamaan-penamaan yang tidak syar'i, penamaan-penamaan yang tidak syar'i. Kemudian, dari mana kita mengambil akidah? Ini pertanyaan harus dijawab. Dari mana kita mengambil akidah kita? Jawabannya, kita mengambil akidah kita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ammal i'tiqad fala yukhadu anni wala man huwa akbaru minni. Akidah itu, kata beliau, tidak diambil dariku, tidak pula dari orang yang lebih hebat dari aku, bal yukhadu anillahi wa rasulih. Akidah itu diambil, kata beliau, dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya kita mengambil dari Allah? Ya, ini dari Al-Quran. Bagaimana caranya kita mengambil dari Rasulullah? Ya, ini dari sunnah Rasulullah. Berarti akidah itu kita ambil dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, sumber pengambilan akidah dari apa yang disepakati oleh para salaf, para salafus soleh. Inilah akidah kita. Kita ambil dari 3 sumber ini. Apa itu? Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Jangan mengambil akidah dari selain ini. Jadi kita sudah punya pegangan, kita sudah punya pedoman. Kalau misalnya anti ketemukan akidah yang tersebar di masyarakat, maka akidah yang tersebar itu apa? Harus diperhadapkan dengan Al-Quran, Sunnah, atau ijma'. Sekarang kalau ada orang bilang ini akidah, oh ada enggak dalilnya Quran? Ada enggak dalilnya dalam Sunnah? Ada enggak dalam ijma'? Kalau tidak ada, berarti itu akidah apa? Akidah yang batil. Karena sumber kita jelas, akidah itu diambil dari Quran, Sunnah, dan ijma'. Kalau ada akidah tak terambil dari sini, maka jelas dia adalah akidah yang menyimpang. Ya, banyak kan orang-orang meyakini keyakinan-keyakinan akidah yang menyimpang, tidak sedikit. Ya, keyakinan apa namanya, pamali-pamali, keyakinan kapuhunan. Ini akidah juga tersebar. Jadi kalau misalnya orang mau berangkat tidak mencicipi itu makanan, celaka kau. Kenapa? Kapuhunan. Apa kapahunan? Kapuhunan. Nah, orang Banjar ya. Banjar Berawi. Nah, ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kita hadapkan, ada enggak dalil kapuhunan itu dalam Quran, Sunnah, dan ijma'? Dalam Quran tidak ada, dalam Sunnah tidak ada, ijma'. Justru Al-Quran menyelisihi akidah-akidah kapuhunan itu. Nah, ini akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berarti akidah itu akidah yang menyimpang. Nah, sama dengan pamali-pamali. Nah, tidak boleh beli garam malam-malam, tidak boleh beli jarum malam-malam. Ya, karena pamali katanya. Nah, ini semua adalah hal yang bertentangan dengan akidah sahihah. Ya, karena hal tersebut masuk dalam, kalau dalam agama kita masuk dalam tatayyur. Masuk dalam tatayyur, yaitu beranggapan sial pada sesuatu yang didengar, dilihat, ataupun diketahui. Ini jelas menyimpang di dalam apa? Pembahasan akidah. Nah, jadi kita punya pegangan sumber akidah itu dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Jangan mengambil akidah dari selain ini. Jangan mengambil akidah dari selain ini. Nah, akidah kita jelas dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan masalah apa? Masalah akidah. Ya, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas sana. Ini akidah yang jelas, dalilnya Quran. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit?
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu Ar-Rahman yang tinggi di atas arsy-Nya sana. Sehingga kalau ada akidah yang mengatakan Allah itu di mana-mana, ini jelas menyimpang. Nah, ini jelas apa? Menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembahasan akidah yang harus kita pahami. Nah, pembahasan akidah yang harus kita pahami. Taib. Sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, kita tadi bahas perkara akidah mulai dari urgensinya. Ya, mulai dari urgensinya. Apa urgensinya akidah Islamiyah itu? Akidah Islamiyah dia adalah akidah yang menyelamatkan dari siksa api neraka dan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu kesimpulannya. Kemudian definisi akidah. Definisi secara bahasa apa artinya? Akidah secara bahasa artinya ikatan yang sangat kuat, simpul yang sangat kuat. Kalau secara istilah, akidah itu ada apa? Ada dua makna, secara umum dan secara khusus. Kalau akidah secara umum maknanya apa? Ketetapan akal yang bersifat pasti, baik itu akidahnya menyimpang atau akidahnya benar. Karena orang semua berkeyakinan, berakidah, punya ketetapan hati dia yang dia pastikan di dalam dirinya. Itu akidah secara umum, atau juga bisa bermakna keimanan yang pasti tanpa ada keraguan. Kalau akidah secara khusus apa maknanya? Akidah Islam yang mencakup pembahasan keimanan, 6 rukun iman. Kemudian juga terkait dengan pokok-pokok agama yang bersumber dari Kitabullah, Sunnah Rasulullah, dan ijma' para ulama salafun saleh. Baik, kemudian ada 7 penamaan ilmu akidah. Yang pertama, al-aqidah. Yang kedua, al-i'tiqad. Yang ketiga, at-tauhid. Yang keempat, as-sunnah. Yang kelima, as-syariah. Yang keenam, al-iman. Yang ketujuh, usuluddin. Ada 5 penamaan ilmu akidah menurut selain ahli sunnah. Yang pertama, ilmu kalam. Yang kedua, ilmu filsafat. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Yang keempat, ilmu luhat atau teologi. Dan yang kelima, ilmu metafisika. Dan yang terakhir, ilmu akidah itu kita ambil dari mana? Dari Allah, dari Rasulnya. Dari Allah maksudnya dari Al-Quran, dari Rasulullah maksudnya dari sunnah. Kemudian yang terakhir, ijma' para ulama. Kalau ada akidah yang tersebar, maka perhadapkan kepada Al-Quran dan sunnah. Ada tidak dalilnya? Kalau ada dalilnya kita pegang sebagai akidah. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus anggap itu sebagai akidah yang batil. Nah, ini pembahasan akidah yang perlu anti pahami terkait dengan akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah ta'ala pada bagian yang kedua kita akan kembali lebih membahas secara detail tentang pembahasan akidah ini. Ini pembahasan pokok dan dasar untuk kita mengenal bagaimana akidah itu di dalam agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita pelajari, yang kita bisa sampaikan pada pertemuan siang hari ini atau pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.